Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika SMP MTS kelas 7 semester 2 untuk bab 6 aritmetika sosial part pertama, memahami keuntungan dan kerugian. Bagi kalian yang suka dengan video-video Pak Mas, ya silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasi supaya kalian update terus dengan video-video terbaru dari Pak Mas. Baik, langsung saja kita pada pokok bahasan kali ini. Nah, bahwa aritmetika sosial itu meliputi antara lain mengenai keuntungan, kerugian, diskon atau potongan harga, bunga tunggal, bruto, neto, tara, dan pajak. Nah, ini akan Bapak bahas ya satu persatu ya, dengan terbagi menjadi beberapa parts. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya, sedangkan sebagai seorang pembeli tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli, sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual, begitu kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kapan pula seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Mari kita amati aktivitas jual beli berikut. Ya, Pak Subur, tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nah, pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, baik, kita amati sekarang pengeluaran atau K sama dengan 1 juta rupiah. Nah, kemudian pemasukan kita misalkan M sama dengan 110 porsi kali Rp10.000 per porsi sama dengan Rp1.100.000. Nah, sehingga dari hasil penjualan tersebut Pak Subur tukang bubur ayam tadi mendapatkan untung sebesar Rp1.100.000 dikurangi Rp1 juta. Jadi untungnya adalah Rp100.000. Nah, oke ya. Selanjutnya Pak Soso, tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Nah, dengan bahan baku tersebut Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Nah, pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso bisa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, coba kita amati. Nah, pengeluaran Pak Soso tadi ya Rp800.000. Kemudian pemasukan hasil penjualan tadi 90 porsi kali Rp800.000 per porsi. Jadi mendapat pemasukan Rp720.000. Nah, dengan demikian karena antara pemasukan dan pengeluaran ternyata lebih besar dari pengeluarannya,
maka inilah dikatakan rugi. Berapa ruginya? Ruginya adalah pengeluaran dikurangi pemasukan. Rp800.000 dikurangi Rp720.000, yaitu rugi Rp80.000. Oke, lanjut. Pak Sarto, tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto bisa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Nah, coba kita amati pengeluaran Pak Sarto Rp700.000. Pemasukannya 70 porsi kali Rp10.000 sama dengan Rp700.000. Nah, karena pengeluaran dan pemasukan itu sama, maka dikatakan impas. Nah, artinya bahwa selisih antara pengeluaran dan pemasukan itu 0, ya. Jadi Rp700.000 dikurangi Rp700.000 sama dengan 0. Nah, inilah yang dikatakan impas, ya. Istilah kata lain hanya balik modal, begitu. Oke. Nah, secara ringkas ketiga kasus tersebut bisa disajikan pada tabel berikut. Nah, kasus yang pertama, Pak Subur, tukang bubur ayam. Nah, pemasukan Rp1.100.000, pengeluaran Rp1.000.000. Pemasukan dikurangi pengeluaran Rp100.000. Nah, keterangan untung Rp100.000. Oke, lanjut untuk berikutnya, yaitu Pak Soso, tukang bakso. Pemasukan Rp720.000, pengeluaran Rp800.000. Nah, pemasukan dikurangi pengeluaran min Rp80.000, maka keterangannya adalah rugi Rp80.000. Kemudian Pak Sarto, tukang sate. Pemasukan Rp700.000, pengeluaran Rp700.000. Pemasukan dikurangi pengeluaran 0. Keterangan impas atau balik modal, ya. Nah, kemudian kita akan bahas persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal PU sama dengan persentase keuntungan, HB harga beli atau modal, HJ harga jual atau total pemasukan. Sehingga persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus persentase untung atau PU sama dengan HJ min HB per HB kali 100%. Nah, jadi persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli, ya, kali 100%. Nah, atau bisa juga persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli atau modal kali 100%. Nah, contoh 6.1. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga Rp4 juta. Dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Rp4.200.000 dikurangi Rp4 juta sama dengan Rp200.000. Sehingga persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli kali 100%. Rp200.000 dibagi Rp4 juta kali 100%, yaitu 5%. Jadi persentase keuntungan Pak Dedi 5%. Oke.
Contoh yang berikutnya 6.2. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Oke, ya. Persentase untung sama dengan persentase harga jual dikurangi persentase harga beli. Sehingga persentase untung sama dengan 105% dikurangi 100% sama dengan 5%. Untung sama dengan persentase untung kali harga beli. 5% kali 4 juta sama dengan 5 kali 40.000 sama dengan 200.000 rupiah. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200.000 rupiah. Oke, lanjut berikutnya, yaitu mengenai persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PR sama dengan persentase kerugian, HB harga beli atau modal, HJ harga jual atau total pemasukan. Persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan HB min HJ per HB kali 100%. Nah, atau persentase rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual per harga beli kali 100%. Atau persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga beli kali 100%. Oke. Contoh, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. 40 juta dikurangi 38 juta sama dengan 2 juta rupiah. Sehingga persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga beli kali 100%. 2 juta rupiah dibagi 40 juta rupiah kali 100% sama dengan 5%. Jadi persentase kerugian yang ditanggung Pak Rudi adalah 5%. Nah, contoh berikutnya, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual tanah milik Pak Dedi. Oke. Persentase rugi 5%. Berarti rugi sama dengan 5% kali harga beli. 5% kali 40 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Sehingga harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi sama dengan 40 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah sama dengan 38 juta rupiah. Jadi harga jual tanah Pak Dedi adalah 38 juta rupiah. Oke, nah sekarang ayo kita menalar. Jika harga beli atau HB menyatakan harga beli suatu barang oleh penjual atau modal, sedangkan HJ menyatakan harga jual suatu barang oleh penjual, pada kondisi berikut, manakah yang menyatakan kondisi untung, rugi, atau impas? Oke, yang pertama, harga jual kurang dari harga beli. Nah, ini dikatakan rugi, ya. Kemudian harga jual lebih besar daripada harga beli, maka dikatakan untung. Kalau harga jual sama dengan harga beli, dikatakan impas atau balik modal. Nah, seperti itu. Berikutnya, perusahaan handphone Nokia untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 3, perhatikan data berikut. Perusahaan handphone Nokia memproduksi 3 jenis HP dengan merek Alpha, Beta, dan Gamma. Berikut ini disajikan tabel biaya produksi dan harga penjualan HP tersebut. Nomor 1,
Nah, merek Alfa, biaya produksi Rp800.000, harga jual Rp1.100.000. Kemudian nomor 2, merek Beta, biaya produksi Rp900.000, harga jualnya Rp1.200.000. Kemudian nomor 3, merek Gamma, biaya produksi Rp1.000.000, harga jual Rp1.350.000. Nah, dari data tersebut tentukan HP yang mempunyai nilai keuntungan terbesar. Yang kedua, dari data tersebut tentukan HP yang mempunyai nilai persentase keuntungan terkecil. Dan yang ketiga, ketika ketiga HP tersebut sama-sama laku di pasaran, kalian ingin menjual HP merek apa? Jelaskan, oke? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahwa merek Alfa mendapat keuntungan Rp1.100.000 dikurangi Rp800.000 sama dengan Rp300.000 untungnya untuk merek Alfa. Merek Beta untung sama dengan Rp1.200.000 dikurangi Rp900.000 sehingga untungnya Rp300.000. Kemudian merek Gamma untungnya Rp1.350.000 dikurangi Rp1.000.000, maka untungnya adalah Rp350.000. Nah, merek Gamma mempunyai keuntungan terbesar, yaitu Rp350.000. Nah, keuntungannya nih. Oke. Kemudian merek Alfa, persentase keuntungannya Rp300.000 per Rp800.000 kali 100%, 37,5%. Kemudian merek Beta, persentase keuntungannya yaitu Rp300.000 dibagi Rp1.200.000. Nah, kali 100% sama dengan 25%. Nah, kemudian merek Gamma, persentase untungnya Rp350.000, modalnya Rp1.350.000 kali 100%. Maka persentase untungnya adalah 26%. Nah, sehingga persentase keuntungan terkecil adalah merek Beta, yaitu 25%. Nah, persentase keuntungannya kecil. Nah, jika ketiga merek HP tersebut sama-sama laku di pasaran, maka saya akan menjual HP merek Alfa karena persentase keuntungan paling besar, yaitu 37,5%. Nah, soal berikutnya, diketahui harga beli 10 juta rupiah, harga jual Rp10.800.000. Tentukan perbandingan antara persen harga jual, persen harga beli, dan persen keuntungan. Baik. Nah, persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli. 800.000 dibagi 10 juta kali 100% sama dengan 8%. Sehingga persentase harga beli 100%. Persentase harga jual sama dengan 100% harga beli ditambah 100% untung sama dengan 108%. Kemudian perbandingan antara persentase harga jual, persentase harga beli, dan persentase untung sama dengan 108% dibagi 100%
dibagi 8%. Jadi perbandingannya yaitu kita semuanya bagi dengan 4. Masing-masing kita bagi dengan 4, maka 108 dibagi 4, 27. Kemudian 100 dibagi 4, 25. Dan 8 dibagi 4, 2. Nah, itulah perbandingannya. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan bersambung lagi pada video selanjutnya, yaitu aritmetika sosial part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.